Oh shit. Dahulu kala di sebuah desa terdapat seorang penyihir plus-plus alias penyihir kupu-kupu malam bernama Netinox. Beliau yang sejatinya kolektor pria hidung belang sampai-sampai dia membuat daftar nama pria yang selama ini telah menidurinya. Jelas hal itu membuat emak-emak murka seraya ngelabrak si Neti supaya memberikan buku daftar koleksinya untuk memastikan apakah suami dari emak-emak sekalian ini ada dalam daftar atau tidak. Meskipun sudah diancam akan dibelem hidup-hidup, si Neti justru malah menantang para emak-emak dengan mengatakan sampai ketemu di neraka, baby. Secara terpaksa mereka pun membakar si Neti. I'll come for every one of you! Murder witch! Together! Die, Nettie, die! For your children! For your husbands! 44 tahun telah berlalu sejak insiden tadi di mana Netinox kini dipercaya sebagian besar masyarakat sebagai mitos. Malah ada yang membuat sebuah permainan bernama Neti dan membuat boneka Neti sebagai bentuk perayaan Halloween. Dan cerita akan berfokus pada satu keluarga kecil bahagia. Pengasuh anak-anak bernama Brit, kedua anak yang diasuhnya bernama White dan Jolly, beserta teman sekolah mereka berdua bernama Robbie. Sedangkan orang tua mereka kita kenalannya nanti saja karena ceritanya si mama sangat sibuk bekerja pasca cerai-berai dengan suaminya. Di mana si White di sini sedang kebingungan karena cicilan HP-nya yang masih nunggak akan dinonaktifkan jika dia tidak segera membayarnya. Diberi solusi oleh si Robbie supaya hari ini kita bolos sekolah saja dan akan pergi ke rumah kosong karena dia sempat lewat ke sana dan melihat ada tembaga gular-goler di sana tepat di belakang rumah tersebut. Yeah, my mom's psycho boyfriend knows a guy who'd probably buy it. No question for the Halloween house again. And there's like a shit ton of couple. I rode the back way. Namun faktanya setelah sampai ternyata di rumah itu ada orangnya, di mana rumah kosong itu ternyata akan dijadikan pusat Halloween yang akan digedar 2 hari lagi. Tidak mau pulang dengan tangan kosong, mereka pun mengatur strategi di mana si Robbie dan si Julie akan pergi ke depan untuk mencet bel sebagai pengalihan. Di saat itulah si White bergegas mengambil tembaganya. Too early in the morning for this shit. Berhasil mendapatkan tembaganya, namun keusilan mereka tidak berhenti sampai di situ saja, di mana ide-ide membagongkan itu selalu datang dari si Robbie. Dia nantang si White untuk melakukan permainan horor yang disebut Netinox. Jadi Netinox itu ngetuk pintu 9 kali ya gengs, di mana penduduk setempat sudah tahu hal itu dan mereka menganggap kalau itu adalah layaknya teror mengerikan. Alih-alih mau jahil, justru mereka malah melihat si pria sedang nyiksa seorang cewewel dan mereka harus ketahuan si pria tersebut saat sedang lari meninggalkan rumah. Sisi baiknya bocil-bocil ini masih punya hati nurani gengs. Dengan menggunakan telepon umum supaya identitas mereka tidak ketahuan, mereka melaporkan kejadian tadi pada 911 lengkap dengan alamat rumahnya supaya Pak Polisi segera melakukan penyelidikan. Sedangkan si pria yang nyiksa cewek tadi dia bernama Abner, di mana sebenarnya si Abner ini masih merupakan si kocrot pemula yang terus belajar dengan mengasah skill ngenyot nyawa orangnya dengan selalu menonton film-film psikopat. Singkat waktu, malam pun poek. Si Julie yang terbangun akibat mimpi buruk setelah itu diiringi dengan orang yang mengetuk pintu rumah mereka tidak sempat menghitung jumlah ketukannya, namun mereka sudah mengasumsikan kalau itu Netinox supaya si White jangan membukakan pintu. Rupanya itu polisi yang mendapat laporan tentang KDRT. Entah siapa yang melaporkannya karena memang hubungan si mamah dan si ayah memang tidak baik-baik saja. Bahkan mereka sudah bercerai-berai. Dijelaskan si mamah bernama Diane kalau Pak Polisi ini sudah salah alamat karena keluarga kami baik-baik saja.
Kembali ke si Abner yang sudah semakin mapan untuk jadi si kocrot dan lebih siap untuk ngenyot nyawa orang, seolah-olah dia mendapat bisikan dari si Tipi supaya segera mendapatkan korban pertama. Dia pun langsung mencari mangsa, dan itu adalah si pengasuh anak-anak yang baru pulang diantar gebetannya. Merasa seperti ada yang mengintai, si Brit pun mempercepat langkahnya dan buru-buru masuk ke dalam, yang membuat si Abner hanya sebatas bisa memperhatikan si Brit dari kejauhan saja. Keesokannya di kediaman si Robi, dia meminta pacar baru ibunya bernama Ajay supaya mencarikan orang yang mau membeli tembaga. Secara kebetulan si Ajay tahu siapa orangnya dan akan menggalang dana untuk membayar tembaga tersebut dengan harga sangat murah karena si Ajay tahu kalau tembaga tersebut hasil curian. Saat hendak akan pergi ke sekolah, si Robi melihat poster tentang berita orang hilang dan ketika ditelek-telek, dia sangat yakin kalau si cewek yang hilang ini adalah orang yang disiksa si Abner kemarin. Lantas sepulangnya sekolah, si Robi pun menceritakannya pada si Wyatt, di mana si Robi kembali bolos karena sedari pagi dia mengintai rumah itu untuk melihat situasi dan kondisi terkini. Dikarenakan selama pengintaiannya tadi, si Robi tidak melihat ada polisi, dengan kata lain laporannya waktu itu tidak didengar. Demi cuan karena hadiah yang ditawarkan keluarga korban sangatlah besar, mereka memutuskan akan mencari tahu siapa sebenarnya pemilik rumah itu. Dengan fasilitas milik mamahnya si Wyatt yang sejatinya merupakan seorang makelar, sehingga dengan mudah mereka bisa mengetahui kalau rumah itu tidak ada pemilik resminya. Sedangkan untuk mencari tahu siapa pemilik terakhir, si Wyatt akan pergi ke kantor si mamah untuk mencari data tentang rumah tersebut. Kembali ke si Abner yang lagi-lagi masih terus mengasah skill si kocrotnya. Namun saat sedang anteng-antengnya, tiba-tiba saja ada yang melempar bola kasti dengan tulisan "Kami tahu perbuatanmu", dan sudah jelas itu adalah perbuatan si Robi yang tadi sempat ngambil bola kasti di rumahnya si Wyatt. Wah, ternyata setelah disalin si Abner ini adalah polisi yang mendatangi keluarga si Mama Thea. Dia akan mencari tahu siapa yang telah melempar bola kasti ini melalui sidik jari, dibantu oleh rekannya dalam kepolisian untuk mengungkap orang di balik sidik jari tersebut, dan hasilnya akan diberikan via SMS. Kembali ke si Wyatt yang sudah berada di kantor si Mamah mendapatkan berkas rumah tersebut, tapi dia dihampiri oleh seseorang bernama Mr. Meredith. Melihat berkas yang dipegang si Wyatt, lantas si Meredith pun menjelaskan apa yang dia tahu tentang rumah itu. 50 tahun telah berlalu sejak insiden penyitaan, hingga saat ini rumah itu tidak laku-laku, sempat hampir akan terjual oleh mamahnya si Wyatt. Namun si pembeli mengurungkan niatnya setelah mengetahui sejarah kelam rumah tersebut, yang ternyata baru diketahui si Wyatt saat ini kalau Nettie Knox itu benar-benar nyata, bukti nyata dan saksi bisu Nettie Knox adalah rumah itu sendiri. Awalnya Nettie Knox adalah anak dari keluarga Knox, merupakan petani Jerman yang sangat taat dengan agama. Namun suatu ketika si Nettie kepergok sedang ngencerit oleh kedua orang tuanya, yang membuat dia terusir dari rumah dan memutuskan pergi ke Lemah Abang alias LE. Di Lemah Abang sendiri, si Nettie bernasib mujur karena dia berhasil menjadi bintang film horor yang sangat terkenal di masanya, hingga sampai pada titik karismanya mulai memudar. Usia yang terus bertambah membuat popularitasnya semakin meredup. Bahkan dia tidak pernah lagi bermain film dan berakhir sangat tragis seperti yang kita tahu di scene awal tadi. Sedangkan anaknya bernama Ned Knox, pada saat itu dia dibawa ke pusat rehabilitas, namun mereka merusak otaknya dengan terapi kejut. Tujuannya supaya si Ned bungkam soal ibunya. Begitu juga para warga sekitar yang merahasiakan insiden Nettie Knox, hingga si Ned meninggal pada tahun 2008 dan dimakamkan di TPU Oak Hill. Sementara itu si Robi yang penasaran, dia nekat kembali masuk ke rumah itu untuk mengeceknya. Anehnya, tiba-tiba saja muncul sesosok makhluk mengerikan dari dalam kaca. Beruntung si Robi yang ngumpet di kolong meja tidak ketahuan oleh si Abner yang sedang mabuk berat, sehingga sebelum dia pergi sempat melihat KTP-nya dan seragam polisi yang tergantung.
Singkat cerita, malam pun tiba. Si Meredith mengunjungi rumah Nettie Knox. Dia mengucapkan permintaan maaf di hadapan sebuah benda. Siapa si Meredith ini juga sebenarnya tidak ada penjelasannya. Tapi dengan pengetahuannya tentang Nettie Knox, dia pasti ada hubungannya dengan Nettie Knox di masa lalu. Karena pada saat dia dikagetkan dengan kemunculan si Abner berkata kalau kau pasti mengenalku. Sedangkan si Meredithnya sendiri menerka-nerka kalau si Abner itu adalah si Ned Knox alias anak dari si Nettie Knox. Sayangnya si Abner langsung menghabisi si Meredith saat itu juga. Sedangkan di keesokan harinya si Britt yang pergi ke kantor polisi tidak sengaja bertabrakan dengan si Abner dan menjelaskan tujuannya, yaitu untuk melapor kasus orang hilang yang sedang ramai diberitakan, di mana si Britt tahu masalah ini karena anak-anak yang telah menceritakannya pada saat perjalanan pulang mengetahui si Britt berpotensi membahayakannya. Dia pun langsung mengajak si Britt ke suatu tempat lain. Sepertinya dia merencanakan sesuatu yang sangat edan. Hal itu dapat digagalkan seorang detektif bernama Squares kalau tempat untuk melapor bukan ke arah situ. Seraya membawa si Britt dan kini si Britt pun bisa menceritakannya pada orang yang tepat tentang apa yang dilihat anak-anak di rumah kosong itu, dan sangat yakin kalau wanita yang hilang secara misterius itu ada hubungannya dengan penyiksaan itu. Kini penyelidikan pun akan segera dilakukan, namun hal itu terpantau jelas oleh si Abner sang pelaku. Sedangkan si Mama yang baru ke kantor menanyakan si Meredith yang belum kelihatan sampai saat ini, tapi dia meninggalkan sesuatu di mejanya si Diane. What are you up to, kid? Kembali ke si Britt yang sudah sampai di rumah, memberitahu anak-anak mulai saat ini kalian jangan lagi bertingkah aneh karena kasus ini sekarang sudah ditangani Pak Polisi. Boloonnya mereka malah menganggap kasus itu sudah selesai tanpa ada konfirmasi dari pihak polisi, dan kita aman pergi ke rumah itu untuk merayakan Halloween. Memberitahu mereka juga kalau malam ini si Mama akan lembur, jadi kita hanya bisa bertiga saja pergi ke sana. Berkurang lagi karena si White tidak ikut, dia mau menemui si Robbie meskipun sempat dilarang si Britt karena kini ia mulai tidak suka dengan si Robbie yang telah menjerumuskan anak-anak asuhnya. Sementara itu si Mama ternyata dia mengunjungi rumah kosong dan dikagetkan oleh si Abner. Lantas si Diane pun berdalih kalau dulunya rumah ini adalah milik PT kami. Datang ke sini mau mengambil beberapa barang yang tertinggal. Suenya lagi si Abner yang baik hati akan menemani si Diane. Jelas posisi si Diane di sini sedang tidak baik-baik saja. Apakah jurig yang dicermin itu si Nettie Knox, gengs? Dan sepertinya film psikopat yang selalu ditonton si Abner itu adalah film ibunya sendiri alias si Nettie Knox, dan kini si Abner pun telah resmi menjadi psikopat yang sesungguhnya. Sementara si White yang menemui si Robbie, dia telah mengantongi identitas si Abner, memberitahu si White kenapa polisi tidak datang menyelidiki waktu itu karena si pria itu sendiri adalah seorang polisi bernama Abner. Juga menceritakan waktu itu si Robbie pernah melempar bola kasti yang terdapat inisial nama si White di situ. Mungkin saja si Abner sudah tahu siapa yang selama ini selalu menjailinya. Dengan kata lain, si Britt dan si Julie kini sedang dalam bahaya karena mereka berdua pergi ke sana untuk merayakan Halloween. Don't move and don't touch anything. And don't scare your babies. Remember the Saat mereka masuk, semua terlihat normal-normal saja sebagaimana rumah Halloween pada umumnya. Sayangnya gak ada pocong atau kuntilanak. Namun semua itu akan berubah ketika si Abner mendapat pesan dari forensik tentang sidik jari yang dibola kasti Thea. Dan secara diam-diamnya si Square yang mengikuti si Abner atas kecurigaannya selama ini, sehingga sedikit banyaknya si detektif tahu hal-hal yang dilakukan dan disembunyikan si Abner. Seraya berkata si Abner tidak lama lagi akan dipaksa pensiun dan berakhir di penjara. My God, tanpa bicara sepatah dua patah kata, si Abner langsung menghabisi si detektif dan menjadikannya pajangan Halloween. Kejadian itu nampaknya sudah cukup menghambat si Abner, membuat mereka berdua bisa keluar dari rumah Halloween itu tanpa ada lecet sedikit pun. Begitu juga dengan si White yang baru datang merasa lega, namun si Britt di sini adat-adatan ke si Robbie dan memperingatinya supaya tidak ngajak anak asuhnya kalau mau berbuat tidak baik.
Setelah sampai di rumah, mereka berbincang santuy tentang masa depan mereka masing-masing, di mana si White yang sangat berharap bisa mendapatkan beasiswa baseball supaya bisa meninggalkan kampung ini, sedangkan si Brit, dia yang baru menerima surat, masih H2C alias harap-harap cemas karena isi surat itu akan menentukan nasibnya di masa depan. Holy shit. I got in. Lantas untuk merayakannya, si Brit minta izin untuk mengajak gebetannya ke rumah. Setelah diizinkan, dia pun menelepon kekasihnya itu. Jelas dia sangat kegirangan ketika si Brit berkata kalau di rumah tidak ada Nyonya Diani alias hanya si Brit dan anak-anak saja. I'm on the way. Sementara di kediamannya si Robbie, tiba-tiba saja ada yang gegedor pintu dan itu adalah si Abner yang hendak mencari si Robbie, tapi tidak diizinkan si Ajay karena si Abner tidak bisa menunjukkan surat perintah. Si Robbie yang panik, dia keluar lewat belakang rumah dan si polisi berhasil didelai si Ajay sehingga dia kehilangan jejak, tapi tidak habis akal dengan ancaman akan membunuhnya. Si Ajay pun harus memberitahu si Abner kalau dia pasti pergi ke rumah temannya yaitu si White. Si White-nya itu sendiri, dia sedang browsing mencari tahu kebenaran tentang insiden Nettie Knox dan alangkah terkejutnya dia karena orang yang ngaku-ngaku Abner itu ternyata benar dugaan si meredit kalau dia adalah Ned Knox, lain dengan si Brit yang bersiap akan menyambut pacarnya berdandan ala-ala kostum tempur malam Jumat. Yang tidak lama dari itu, sang kekasih pun tiba di mana si Brit berkata dengan mesranya supaya si pacar tidak berisik, jangan sampai anak-anak terbangun. Tunggu Aa, Neng ke kamar nyusul. Mamam tah. Si kocrot ini bukan cuma gemar ngenyot nyawa orang, gengs, tapi juga pandai cosplay jadi pria pengencrit. Si Brit pun dibikin leles dengan cara disetrum teriakannya yang terdengar oleh kedua anak-anak dengan sigap si White ngamanin si Julie. Namun bagaimana dengan nasib si Brit? Apakah dia akan nyereri awak, gengs? Dan ketika dia dimasukkan ke bagasi mobil, sang pacar ternyata sudah lebih dulu berada di sana dalam keadaan sudah wafat. Si Robbie yang baru tiba langsung diajak si White menuju ke rumah Nettie Knox karena pasti si Ned membawa si Brit ke sana, di mana ketika si White yang masuk lewat pintu depan, ujung-ujungnya bertemu kembali dengan si Robbie yang sudah bersama si Ajay. Jadi si Ned ini yang si White simpulkan dari hasil browsingnya tadi kalau dia sengaja memalsukan kematiannya, ternyata gengs, karena faktanya dialah yang telah membakar ibunya hidup-hidup dan membunuh semua para warga yang membuatnya dinyatakan sebagai ODGJ. Alih-alih dinyatakan sembuh dan Nettie Knox sudah tidak viral lagi, Dio muncul dan kembali ke rumah sebagai orang baru bernama Abner dengan tujuan yang belum diketahui secara pasti, dan lagi setrum membuat si White jadi lalungse, sedangkan si Robbie dan si Ajay berhasil menemukan si orang hilang yang viral Tea. Lain dengan mereka berdua, si Brit dipaksa nonton film psikopat yang ternyata itu bukan sekedar film biasa, karena melalui film itu hal serupa yang dilakukan Nettie Knox lewat film pada anaknya si Ned waktu itu kini juga terjadi pada si Brit. Look at it. I know what they did to you! Rupanya ternyata ini tujuan si Ned, dia yang selama ini berada dalam teror arwah ibunya alias arwah si ibu bersemayam dalam tubuh si Ned. Hal itu bisa terlepas jika si Ned menyediakan tumbal untuk ibunya dengan cara memaksa cewek menonton film ibunya. She's a prisoner of all her movies. Don't worry. Si Nettie pun kini keluar dari tubuh si Ned setelah dia terbunuh. Namun entah kemana perginya arwah si Nettie karena tidak lama dari itu para aparatur keamanan tiba di sana sehingga situasi pun menjadi kondusif, tapi tidak dengan si Brit yang secara tiba-tiba dia menghilang dan setelah kesana kemari mencarinya. My God, si Brit ternyata kini berada di bawah kendali si Nettie Knox. Apakah si Brit akan melanjutkan karir Nettie Knox, gengs, sebagai wanita TOD alah kolektor pria hidung belang sekaligus penyihir? Kading atunya karena film pun baru akan dimulai. Salah! Ama mat atosan. Jangan lupa